Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Mari yang ke-246 hari ini, Sabtu 28 Juni 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, penyertaan, dan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita hingga saat ini. Doa dan harapan kita kiranya seluruh acara ibadah online Mari ke-246 ini berjalan yang lancar serta memberkati kita semua dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Mari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama secara online dalam ibadah online Mari hari ini. Kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan luar biasa, maupun worship leader, pemain musik, bahkan multimedia. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ibadah online Mari ini ke dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, memuji dan menyembah Tuhan itu adalah baik dan menyukakan hati Tuhan. Karena itu mari kita memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita siapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk menyukakan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita yang berkata, Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi, kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus mengalir damai hidup, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi hati, kasih dari Bapa surga, kasih
kasih dari Yesus mengalir, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapat dijumpai, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, jurang mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapat dijumpai, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Dialah segalanya, dialah segalanya, besar kecil, mengorbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicipi air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicipi air madu yang manis, dicicipi air madu yang manis, dicicipi air madu yang manis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh benih firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan akan mengajar, menegur, menguatkan, memperbaharui dan mengubahkan hidup kita, dan bahkan akan menjadi rema dalam hidup kita sehingga kita berkenan kepada Allah. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Jen Tidajo dengan tema hidup dalam damai sejahtera. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bersama ku tak mampu sendiri. Engkaulah yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Allah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang tergabung dalam Mari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam ibadah online yang tentunya kita rutin kita dengarkan, dan saya mewakili Mari Rangkas Bitung. Ya, dalam kesempatan ini saya Pendeta Jen Tidayo dari Gerakan Kasih Community Jakarta Barat akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dalam sejahtera yang akan terambil dari kitab Roma. Tetapi sebelum kita memulai, kita akan berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan beri kami waktu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua, siapapun yang mendengar firman hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikirannya, berikan hikmat pengertian akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengar dimanapun mereka berada. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan, berkati lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang kami sampaikan itu semua berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini atau siang atau sore kapanpun saudara mendengar tentang firman ini, ya firman ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-18 dengan perikop nasihat untuk hidup dalam kasih yang kita ambil dari kitab Roma 12 ayat 18 ini. Kita fokus di dalam 12 ayat 18. Firman Tuhan katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu,
hiduplah dalam damai dengan semua orang. Haleluya. Terima kasih, firman Tuhan ini sungguh memberkati kami semua, terutama bagi saya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa firman ini adalah firman yang senantiasa menguatkan saudara dan saya secara pribadi. Karena firman yang kita baca dari Roma 12 ayat 18 ini adalah sebuah peringatan, ya, di mana kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kristen di Roma, ya, di mana Rasul Paulus memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah seorang hamba, seorang rasul, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah yang ditujukan kepada jemaat di Roma, jemaat Kristen di Roma. Bisa kita lihat di dalam Roma 1 ayat 1, ya. Dalam firman Tuhan kali ini Rasul Paulus memberikan sebuah perintah penting. Dikatakan dalam Roma tadi, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Perintah Rasul Paulus ini ditujukan kepada semua orang percaya, bukan hanya di Roma, ya. Haleluya. Ajaran ini menekankan pentingnya kita menjaga kedamaian, baik di dalam diri kita sendiri maupun di dalam hubungan kita dengan orang lain. Rasul Paulus menekankan bahwa kedamaian ini adalah anugerah dari Allah dan datang melalui Yesus Kristus. Paulus mengajarkan dan mengingatkan bahwa kita dapat memperoleh damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan juga mendorong umat Kristen atau orang percaya untuk hidup dalam damai sejahtera dengan sesama, ya, termasuk menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan bahkan musuh kita. Nah, ini yang saudara, yang perlu kita tekankan di sini, bagaimana hidup dalam damai sejahtera itu menurut saya pribadi tentunya akan berbeda. Karena damai sejahtera itu menurut saya ada dua hal, ada dua macam hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, hidup dalam damai sejahtera versi dunia. Kalau hidup dalam sejahtera versi dunia, saudara-saudara, pertama, orang itu banyak duit. Kedua, orang itu tidak mempunyai masalah. Ketiga, sehat-sehat badannya, tidak berkonflik. Haleluya. Dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun aman kalau kita punya duit. Ini versi dunia, ya. Tetapi, ya, kalau sebaliknya kita tidak mempunyai semuanya itu, apakah damai sejahtera versi dunia itu masih kita rasakan? Tentu tidak. Tetapi versi yang kedua adalah versi dalam damai sejahteranya Allah, dalam versi rohani kita, di mana kita tidak perlu mempunyai uang yang banyak. Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Oleh sebab itu, bukan berarti kita hidup miskin, tidak. Artinya kita mensyukuri dengan apa yang kita punya. Ya, jangan kita juga membandingkan dengan hal-hal yang di luar kapasitas kita sebagai orang percaya, ya. Orang itu banyak duit makanya dia senang. Tidak selalu seperti itu, ya. Kita nggak banyak duit pun nggak apa-apa. Yang penting damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak berkonflik, tidak mempunyai musuh, uang juga biar pas-pasan, tapi selalu kita mengucap syukur dengan apa yang ada. Itu yang Tuhan ajarkan pada kita. Itulah damai sejahtera dunia dan damai sejahtera versi Allah. Berbeda, versi kerohanian itu berbeda. Ya, kita tidak tidak berkonflik dengan siapapun, ya. Maka ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka Tuhan akan turunkan damai sejahteranya bagi kita. Jadi jangan saudara pikir, aduh saya nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa, lalu kita pusing dengan apa yang kita tidak punya. Saudara, Tuhan sudah ajarkan kepada kita bahwa
mengucap syukur dalam segala hal itu adalah hal yang paling terpenting. Ya, berarti kita mengakui ya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu damai sejahteranya ada di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, dalam damai sejahtera juga adalah salah satu buah daripada buah roh. Ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 nanti saudara bisa baca ya bahwa itu adalah bagian daripada buah-buah roh, dan di sana juga ada yang namanya damai sejahtera. Perintah Tuhan dalam kitab Roma ini menyadarkan kita bahwa di sekeliling kita ada banyak orang yang berbeda karakter dan sifat. Ya, kita harus mengusahakan kedamaian. Walaupun kita berbeda ya sifat dan karakternya, tapi perdamaian dengan banyak orang itu harus kita usahakan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hari ini melalui tulisan Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk apa? Menjadi agen-agennya Tuhan, yaitu agen perdamaian atau inisiator perdamaiannya Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita untuk menjadi apa? Penuntut perdamaian. Tetapi Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya Tuhan, menjadi inisiator perdamaian. Amin, saudara. Dengan menunjukkan kasih Tuhan sehingga perdamaian itu terjadi. Ketika ada orang di sekitar kita bertikai, ini contoh ya saudara ya, di hadapan kita ada orang yang bertikai atau berkelahi, kita diminta untuk tidak tinggal diam. Kita diminta untuk mengusahakan perdamaian itu. Ya, tapi jangan sebaliknya. Nanti kalau ada orang bertikai, kita justru jadi provokatornya. Ini yang tidak boleh, ya. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita perdamaian yang mengatasnamakan Tuhan. Ketika kita mengadakan perdamaian buat orang lain, disitulah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ketika ada orang-orang lagi nih, ya, bermusuhan, kita secara pribadi difitnah. Ini sebagai contoh saja. Ini karena kehidupan kita ini memang tidak jauh dari seperti itu, ya. Ketika kita sendiri secara pribadi difitnah, ya, apa yang harus kita lakukan? Jangan benci mereka, ya. Tetapi kita diminta untuk apa? Memulai perdamaian dengan mereka, ya. Dengan cara apa? Mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan juga kepada kita di ayatnya yang 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, yang dimaksud dengan sedapat-dapatnya dalam bahasa kita sehari-hari itu seperti kalau bisa, ya, dengan bergantung padamu adalah keputusan di tangan kita. Jadi kalau dikatakan sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, bahasa sehari-harinya nih, kalau bisa keputusan untuk berdamai itu ada di tanganmu. Itu loh maksudnya, ya. Jadi saudara harus tahu maksud daripada firman ini, gitu ya. Perintah ini menasihati kita dengan mengenai masalah dengan mereka yang jahat kepada kita. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Amin, saudara. Nah, salah satu moralitas yang Yesus ajarkan adalah hidup damai dengan setiap orang. Bahkan ketika kita menghadapi perselisihan sekalipun, Yesus senantiasa menunjukkan kasih yang tidak terbatas. Oleh sebab itu gambaran Yesus harus ada di anak-anak Tuhan, harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita bilang kita hidup dalam damai sejahtera, tetapi sebenarnya kita tidak damai, tidak sejahtera, karena kita punya musuh, kita punya problem,
ya banyak hal yang kita pikirkan sehingga kita ruwet dengan itu. Damai sejahtera Tuhan justru jauh daripada kita. Amin saudara. Nah, kontras sekali dengan dunia ini, ya. Kalau di dalam kehidupan di dunia ini, kalau orang bermusuhan, ya, mereka itu menawarkannya bukannya memberikan solusi yang baik, ya. Justru mereka memberikan solusi harus balas dendam. Tidak dengan kita, ya saudara. Dan sayangnya, mohon maaf nih, ya ada banyak kita tuh terpengaruh gitu, diprovokator dan kita harus ikut. Nah ini ada banyak orang terjadi di tengah-tengah kita sebagai orang percaya, ya. Oleh sebab itu pagi hari ini atau siang hari ini, sore hari, khususnya hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus berdamai dengan semua orang. Amin saudara. Nah, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, balas dendam bukanlah solusi. Kita tidak diperkenankan menuntut pembalasan. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Ya, bisa kita baca di dalam Roma 19b, itu kan ada di dalam Alkitab. Amin saudara. Nah, ketika kita memilih untuk memelihara kebencian, ya, kita memelihara kebencian di dalam hati kita, kita mungkin merasa ini saatnya saya balas dendam. Tetapi ternyata tidak begitu saudara. Ya, ketika kita menyimpan kepahitan, kebencian, kekecewaan, dendam terhadap orang lain, justru kita pada saat itu kita sedang ditawan oleh iblis. Karena apa? Kita menyimpan dosa yang luar biasa, yaitu dendam, kepahitan di hati, kekecewaan, dan segala macam. Ini adalah hal yang sangat berdosa. Ya, kenapa? Karena menyimpan kepahitan justru membawa dampak di dalam kehidupan kita menjadi penyakit. Nanti penyakit jantung, paru, dan lain sebagainya. Jadi jangan simpan kepahitan dalam hidup kita. Bersihkan hati kita. Karena apa? Kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi dutanya Tuhan. Amin saudara. Nah, firman Tuhan mengadakan solusi yang benar dan menjauhkan kita dari dosa. Hidup dalam damai. Dalam ayat yang ke-21 dikatakan kita juga diperintahkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan apa? Kebaikan. Ya, tunjukkan kasih Tuhan. Kita lakukan yang baik buat mereka yang bertikai maupun konflik di dalam hidup kita sendiri. Ya, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Amin saudara. Karena apa? Ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita sudah mendamaikan diri kita sendiri, kita mudah juga mendamaikan orang lain. Nah, ketika itu damai sejahtera Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara. Nah, inilah ya, kita jadi mengusahakan perdamaian adalah tanggung jawab kita. Ya, sebab sebelum hal ini kita lakukan, kita sama sekali tidak layak berhubungan dengan Allah dengan segala ketetapan dan hukumnya yang kudus. Kenapa? Kalau hati kita dipenuhi dengan kotoran, bagaimana Tuhan mau mendengar doa kita? Ya, kalau kita menyimpan kepahitan di hati kita, bagaimana kita mau berkeluh kesah kepada Tuhan? Karena Tuhan dan ketetapannya itu yang kudus, kita harus mempunyai hati yang bersih. Ya, ketika kita punya hati yang bersih, kita punya kedamaian di dalam kehidupan kita, maka dikatakan apapun yang kamu minta Tuhan akan menyediakannya buat saudara dan saya, terutama damainya Tuhan. Seperti itulah yang diperintahkan firman Tuhan, supaya kita berdamai dengan sesama sebelum kita mempersembahkan persembahan kita. Ya, terlibat dalam pelayanan juga harus berdamai dengan teman sepelayanan. Jangan kita bertikai dengan teman pelayanan, saudara melayani, ya nggak ada gunanya, begitu ya. Kenapa? Karena damai itu tidak ada. Selesaikan dulu, supaya apa yang saudara lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita menjadi dutanya Tuhan, ya, sebelum kita menjadi dutanya Tuhan, sebelum kita menjadi
kepanjangan tangan Tuhan, tanggalkan dulu keegoisan kita. Ya, kita kuasai dulu hidup kita, hati kita, rendah hati dulu, tunjukkan kasih Tuhan itu nyata di dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau semua itu sudah kita lakukan dan kita bereskan, barulah lakukan tugasmu jadi duta perdamaiannya Tuhan, sehingga di dalam hidupmu kamu akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, pernah saya membaca satu buku Kristen, ya, buku rohani. Dia adalah seorang penulis dan konsultan, ya, yang bernama Kenneth Blanchard. Ya, saya baca bukunya. Lalu ada satu hal yang dia tulis yang kok saya tertarik gitu. Kebetulan saya menyampaikan kebenaran firman pagi ini cocok gitu dengan apa yang saya baca gitu ya. Dikatakan di bukunya begini, bahwa meminta maaf adalah menyadari dan mengakui bahwa kita pun memiliki andil yang salah. Jadi kalau ada orang berdua bertikai, bukan berarti yang satu benar yang satu salah. Ternyata di sini dikatakan punya andil yang salah juga. Lalu saya berpikir gitu, apa betul gitu? Kalau ada yang satu salah, satu yang benar, itu apakah demikian gitu? Ternyata setelah saya baca bukunya dikatakan enggak. Kalau ada orang bertikai berarti dua-duanya juga punya andil kesalahan. Kalau bahasa saya secara pribadi, secara rohani katakan begini, dua-duanya salah. Kenapa? Karena dua-duanya membuka hati untuk dipakai oleh iblis sehingga kalian bertikai. Ya, jadi jangan sekali-sekali buka hati untuk iblis pakai kita untuk bertikai. Ya, tutup hati kita. Ya, jangan sampai dipakai iblis. Karena begini, iblis senantiasa mengintip celah untuk kita berbuat dosa. Ya, oleh sebab itu kuasai kita dengan damai sejahteranya Tuhan. Ya, supaya iblis tidak punya kesempatan untuk memakai diri kita untuk berbuat dosa. Ya, maka jika hal itu bergantung kepada kita semua, kita tidak perlu ragu lagi untuk meminta maaf terlebih dahulu. Jangan gengsi, jangan berarti karena saya minta maaf lalu saya bersalah, tidak juga. Ya, kayak minta maaf karena saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan, itu yang paling benar. Sebab bagi siapapun mereka yang memelihara hukum Allah, ya, siapa yang memelihara hukum Allah di dalam hatinya dan taat, itu tandanya dia menambah kedamaian di dalam hidupnya. Amin saudara. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya, sifat dan karakter mereka. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk berusaha hidup damai dengan orang lain. Ya, Roma 12 ayat 14 katakan apa? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Itu sebabnya saya katakan ayat ini menjelaskan bahwa berdamai dengan semua orang adalah bagian dari hidup suci yang dibutuhkan untuk melihat Tuhan. Ya, bukan melihat Tuhan face to face, nanti itu ada waktunya kita face to face ya. Tetapi bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita dan Tuhan membentuk hidup kita. Nah, ini yang kita perlukan, bahwa kita melihat Tuhan dengan cara Dia membentuk kita, ya, dengan penuh damainya. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana perdamaian kita, perdamaian ini kita harus hadapi, ya, harus kita usahakan. Memang tidak mudah hidup dalam sejahteranya Tuhan, ya, tetapi kita harus raih damai sejahtera Tuhan itu sepanjang hidup kita. Secara sederhana, ini singkat saja, ya, secara sederhana sebenarnya kata damai sejahtera itu sering kita ucapkan, yaitu kata shalom. Ya, shalom ini adalah dalam bahasa Ibrani, ya, artinya damai sejahtera. Nah, kalau kita mengatakan shalom kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita seiman, dimanapun kita berjumpa,
Shalom artinya damai sejahtera. Saya bertanya, apakah betul saudara sudah ada shalom di dalam kehidupan saudara? Ini yang perlu kita pikirkan, gitu ya. Oleh sebab itu, saudara, shalom itu harus ada di dalam kehidupan kita. Apapun caranya, raih itu. Jangan sampai kita dipakai oleh iblis untuk menjadi orang yang berdosa. Amin. Ya, karena itu bahasa Ibrani ya. Tetapi kalau di Roma ini kan bahasanya bahasa Yunani ya. Tapi bahasa Yunani juga di dalam Roma itu artinya apa? Eirene. Itu sama artinya. Ya, kalau di bahasa Ibrani shalom, kalau di bahasa Yunaninya Greka itu adalah Eirene, yaitu damai sejahtera, ya. Tetapi ya itu tadi, kita selalu mengucapkan shalom. Tapi saya masih banyak dapati orang-orang percaya, orang-orang Kristen belum ada shalom di dalam hidupnya. Ya, saudara-saudara, mari ya, saudara-saudara dimanapun saudara berada, kata shalom itu harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya juga. Ya, jangan kita menjadi orang yang munafik. Kita tidak ada damai, tapi kita bilang shalom. Kita masih punya musuh, tapi kita bilang shalom. Apa buktinya saudara? Nggak ada buktinya saudara bilang shalom tapi saudara nggak damai, nggak sejahtera. Ini bagaimana? Ini yang harus kita bereskan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Oleh sebab itu, bagaimana sih hidup dalam damai sejahtera itu terjadi di dalam kehidupan kita? Tentunya bukan cuma di kehidupan kita, tentunya di tengah keluarga kita juga. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa meraih damai sejahtera. Hidup dalam sejahtera, hidup dalam damai sejahtera itu terjadi. Yang pertama, ya, yang pertama adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu kita sudah baca di dalam Roma 12 tadi, ayat yang ke-19 ya, bahwa pembalasan adalah akulah yang menuntut. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah itu di dalam Roma 12 ayat 19. Oleh sebab itu kita harus mengasihi. Kita nggak perlu balas orang yang jahat dengan kejahatan. Ya, firman Tuhan ini mengajarkan pentingnya membalas kejahatan dengan kebaikan. Intinya kita harus mengasihi semua orang. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana hidup dalam sejahtera itu terjadi? Yang kedua, berpikir dan bertindak positif. Ya, ketika kita menghadapi kejahatan, cobalah untuk tidak terpancing, untuk untuk tidak melakukan tindakan yang buruk, dan fokuslah pada hal-hal yang positif. Seperti apa? Berdoa, bersyukur, atau mencari solusi damai. Itu yang paling terpenting ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidup dalam damai sejahteranya Tuhan, ya kita harus bertindak positif. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana hidup dalam damai sejahteranya Tuhan? Ya. Yang ketiga, kita mengambil tindakan positif. Ya. Mengambil tindakan positif. Kalau tadi kita berpikir dan bertindak secara positif, dan yang ketiga mengambil tindakan positif. Jika kita merasa perlu bertindak, pilih tindakan yang positif dan konstruktif. Ya, misalnya kita bisa memilih untuk tidak terlibat dalam konflik, ya, atau tidak mencari bantuan kepada siapapun. Ya, artinya kita minta tolong pada orang lain, ini tolong begini, nggak usah perlu, saudara juga mampu kok. Ya, asal yang penting kita mengambil tindakan positif, bagaimana kita mendamaikan orang yang berkonflik. Dan yang keempat, bagaimana hidup dalam damai sejahtera itu terjadi? Kejahatan yang dilakukan akan memiliki konsekuensi di dunia manapun. Ya, dengan memahami hal ini, kita dapat lebih mudah untuk tidak terpancing untuk membalas tindakan buruk dengan tindakan buruk pula. Ya, jadi jangan hal yang jahat kita balas juga dengan yang jahat. Ya, jadi yang keempat adalah memahami bahwa kejahatan tidak akan bertahan lama. Ya, yang keempat itu
bahwa kejahatan itu tidak akan bertahan lama. Dan yang kelima dan yang terakhir ini, bagaimana hidup kita dalam damai sejahtera Tuhan. Yang kelima, memaafkan dan melupakan. Ya, nah memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita dapat membantu menghilangkan perasaan marah dan dendam. Ya, melupakan kejadian buruk juga dapat membantu kita bergerak maju, ya, penuh dengan kesabaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Semua yang akan kita lakukan ini berdasarkan ajaran Tuhan dalam kitab Roma ayat 12 yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini firman yang luar biasa. Saudara, hidup dalam damai sejahtera memang tidak mudah, ya, tapi kita harus raih dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kita menjadi dutanya Tuhan. Tentu bukan perkara mudah saudara, apalagi ketika keadaan sedang sulit, ya, dan kita tergoda untuk memakai cara kita sendiri, ya. Akan tetapi disitulah panggilan kita. Ketika kita berserah sepenuhnya dalam situasi apapun kepada Tuhan, di saat itulah damai sejahteranya akan datang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan akhir dari firman yang saya sharingkan hari ini adalah hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan mudah atau instan. Kita perlu untuk berjalan bersama Allah dan beriman kepadanya. Namun, jika kita setia dalam mengejar hubungan yang dekat dengan Tuhan, menjalani kehidupan doa yang kuat, maka hidup dalam damai dan sejahteranya akan menyertai kita. Jika bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berusaha untuk meraih kedamaian dari Tuhan tersebut. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, kekerasan, dan ketidaktaatan ini, marilah kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tunjukkan bahwa kita memiliki harapan yang tidak tergoyahkan di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam loh hati kami dan akan berbuah-buah lebat, sehingga apa yang didengar dinyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini meminta supaya kami mengusahakan perdamaian dan kami mau mentaatinya. Beri kami kerendahan hati ya Tuhan, supaya kami dapat lebih mudah berdamai dengan diri sendiri, terutama bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, bimbing kami selalu, ajar kami selalu Tuhan, karena kami mau Tuhan ajar sampai kapanpun. Kami mau berdoa buat saudara-saudara yang tergabung dari manapun di dalam grup yang hari ini Tuhan, apapun keberadaan mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau jamah bagi mereka yang sedang berkonflik atau mereka yang tidak ada damai sejahteranya karena masalah-masalah yang menghimpit mereka. Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah mereka, ubahkan mereka, suci kuduskan, lemah lembutkan hati mereka Tuhan, agar mereka mengetahui bahwa Tuhan kami adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang ada, yang memohon kepada Tuhan. Oleh Tuhan jawab, Bapa, bagi mereka yang membutuhkan mujizat, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah mujizat itu terjadi di tengah-tengah mereka, sehingga mereka bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hingga Tuhan bersama-sama dengan kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam damai sejahtera
yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Jen Tidajo. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jen Tidajo yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di IOY 246 ini. Tuhan Yesus memberkati ibu, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online yang mari berikutnya ke-247 hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin. Yamari akan mengadakan retret nasional yang ke-12 dengan tema persekutuan yang sejati dan harmonis, bertempat di Hotel Kusuma Agrowisata Batu, Malang, Jawa Timur. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bergabung bersama kami dalam acara ini, mari mendaftarkan diri ke panitia retreat di WA 0877 84 88 8642. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus memakai Yamari atau Yayasan Marturia Immanuel sebagai yayasan misi dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Juga Tuhan memakai untuk menyebar luas pelayanan bidang kesehatan hingga di penghujung bulan Juni ini, dan telah memimpin tim penata layanan Bapak Pendeta Bartolomeus Karel, Evangelis Mariati Sitorus, Evangelis Agus Wai, Bapak William Maitimu, Evangelis Yunus Sabandar, dan juga Ibu Pendeta Jen Tidajo MTH Mitra MHM Yamari Rangkas Bitung yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema khotbah hidup dalam damai sejahtera dalam ibadah online Yamari ke-246 hari Sabtu 28 Juni 2025. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dengan beberapa serial khotbah yang telah disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah saat ini dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan yang memberkati tim penata layanan, juga bagi Ibu Pendeta Jen Tidajo MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan daripada hamba-hambamu yang tercinta. Dan juga kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan-Mu Bapa yang memberikan sukacita kepada sahabat dan mitra Yamari, sehingga melalui peran serta mereka sebagai donatur yang selalu mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan selagi siang malam belum tiba. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, usaha atau bisnis, keluarga, dan pelayanan, sehingga kami bersama-sama terus memuliakan nama Tuhan yang masih berkenan memakai kami sebagai alat-alat Tuhan di dunia ini dalam melayani Bapa. Demikian pula kami menyerahkan semua hamba Tuhan yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada bulan Juli 2025. Kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan memberkati mereka
untuk seluruh persiapan agar nantinya seluruh pelayanan daripada hamba-hamba-Mu memberkati sahabat dan mitra yang mari yang mengikuti ibadah maupun mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang terus menuntun dan memberkati panitia Retnas ke-12 yang mari sejak terbentuk, yang diketuai oleh Bapak Insinyur Heru Tanrioto. Demikian pula persiapan yang dilakukan dalam 1 minggu ke depan menjelang pelaksanaan Retnas ke-12 yang mari dengan tema persekutuan yang sejati dan harmonis pada hari Rabu sampai hari Sabtu tanggal 9 sampai 12 Juli 2025 bertempat di Hotel Kusuma Argo Wisata Batu Malang, Jawa Timur. Berkat Tuhan selalu menyertai. Demikian pula kedatangan seluruh peserta dari berbagai daerah menuju Batu Malang, baik yang menggunakan kendaraan pribadi, bus, kereta api maupun pesawat, sehingga seluruh perjalanan mereka aman dan selamat sampai di Hotel Kusuma. Demikian juga berkat Tuhan terjadi bagi hamba-hamba-Mu sebagai pembicara, yakni Ibu Pendeta Wong Hana Triyanti Budi yang didampingi oleh Pendeta Muda Grace Budi, Bapak Dr. Tony Setia Budi, Ibu Francisca Cubandrio, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, dan penyampaian kata sambutan oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto melalui Zoom meeting dan lain-lain. Juga persiapan dan percetakan buku acara kiranya seluruh dalam perlindungan Tuhan, termasuk persiapan pemilik hotel dalam menyambut panitia serta peserta Retnas, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan seluruh peserta yang hadir pun diberkati dengan sukacita, diberkati dengan berkelimpahan akan benih-benih kebenaran firman Tuhan, sehingga kembalinya juga mereka dari Retnas ini mereka tetap bersukacita menjadi berkat di tempat di mana Tuhan memanggil mereka, mengutus mereka untuk melayani-Mu. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk program yang mari yang akan mengadakan lomba vokal grup sekolah minggu pada hari Sabtu 29 November 2025 yang bekerja sama dengan gereja-gereja mitra. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia yang akan mempersiapkan acara ini, kebutuhan dana. Demikian juga agar semua Tuhan berjalan lancar, sehingga dengan demikian melalui kekuatan bersama ini semakin erat untuk kelangsungan pelayanan ke depan yang mari bersama gereja-gereja mitra. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto pasca pemasangan ring di jantung. Demikian juga persiapan untuk operasi pinggul serta kebutuhan dana. Kiranya Tuhan yang menolong. Demikian juga pemulihan untuk Ibu Evangelis Lydia Murniati Purnama di Singapura setelah menjalani operasi katarak. Demikian juga Baby Keegan Jame Kusmulyadi yang berada di Kuala Lumpur setelah menjalani operasi usus dan jantung dan akan menjalani operasi tenggorokan dan juga lambung. Ibu Lydia Pasilia di Jakarta yang juga pasca diopname karena sirosis hati. Ibu Rina Rusyanti di Purbalingga dalam menjalani terapi sendi tulang belakang. Ibu Bekti Widi Nurani di Bekasi setelah opname karena atrofi di otak. Ibu Lisiane Sulaiman di Jakarta terapi jantung. Ibu Maria Kristiana dari Purbalingga setelah operasi lutut. Saudara Jonathan Dun di Palembang setelah menjalani operasi siku tangan pasca kecelakaan. Bapak Jimmy di Jakarta pasca operasi jantung. Bapak Jimmy Suhalim di Rangkas Bitung pasca opname karena gula dalam darah drop. Demikian juga Ibu Ferawati Setiawati Tunggal Wijaya pasca operasi tulang belakang. Anugerah dan kasih setia Tuhan serta kemurahan dari Tuhan memulihkan hamba-hamba-Mu dari setiap penderitaan yang mereka alami, sehingga mereka boleh sehat dan pulih dan Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami berdoa untuk kesembuhan dari Ibu Lina Herlina dari kanker dan menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Bapak Anton Sugiarto di Jakarta
yang mengalami sakit saraf kelima di bawah kuping, Bapak Surya Singgi gangguan di saraf kepala, Bapak Yansen Diki Suseno yang menjalani kemo karena kanker paru-paru bagian kanan, Bapak Setiawan Atmaja yang akan menjalani operasi untuk memperbaiki pen di dada yang terlepas dan patah, serta istri Bapak Setiawan Atmaja yang sakit tiroid dan terganggu di jantung dan mata, Ibu Yvonne Bauer dari demensia, Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot, Ibu Lilis di Karawaci dari autoimun, dan Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma di Australia yang sakit leukemia serta menjalani kemo, Ibu Hilda Tirta Jaya Jakarta yang menjalani cuci darah, Bapak Iwan Santoso di Semarang yang sakit kanker paru-paru yang saat ini menjalani rawat jalan. Juga kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu yang sakit stroke, yakni Bapak Yakob Sobandar di Ambon, Bapak Lius Linarko di Jakarta, Bapak Budianta Mestari di Bekasi, Ibu Ongko di Surabaya, serta Ibu Juliana Hungguhamo di Sumba. Anugerah dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka yang saat ini sedang terus berobat dengan seluruh penderitaan yang mereka hadapi, serta sahabat dan mitra Yamari lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka, namun saat ini mengharapkan pertolongan Tuhan. Biarlah kuasa nama Yesus menyembuhkan mereka, serta dokter yang merawat, obat-obatan juga yang mereka pakai, kiranya Tuhan berkati agar semuanya mendatangkan kesembuhan bagi anak-anakmu yang menderita sakit. Juga sahabat dan mitra Yamari yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan hidup, keluarga, pendidikan atau kuliah anak-anak mereka, serta usaha yang kurang lancar. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan jalan keluar agar mereka lebih bersukacita menjalani kehidupan ini, serta senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai penolong mereka yang sejati. Allah Bapa di surga, ini doa, permohonan, ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-246 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku, dan kiranya melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairah
Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita menyertai saudara dan saya dimanapun saudara berada. Biarlah firman Tuhan yang saudara dengar menjadi berkat dan menjadi duta-dutanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati saudara mulai daripada saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali menjemput saudara dan saya, hingga Tuhan bersama-sama dengan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Sampai bertemu kembali di episode 247. Tuhan Yesus memberkati kita semua.